Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Terima kasih buat pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita boleh beribadah bersama di rumah kita masing-masing. Dan sebelum kita mulai beribadah, kita akan menaikkan satu pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Dan keselamatanku, keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu akan pujian ini sekali lagi. Katakan Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah dan kota perlindungan. Sama-sama katakan ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berhenti. Hatiku percaya, hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak beri dari setiamu. Kasih setiamu tak sekali lagi katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Dia akan menolong kita di dalam masa COVID. Tapi kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan kami. Kami tidak pernah takut Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang setia, yang menolong kami. Haleluya. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami katakan pagi hari ini, Engkau adalah Tuhan yang begitu baik. Kami tahu begitu banyak pergumulan yang kami sedang hadapi Tuhan. Tapi pagi hari ini kami datang kepada Engkau dan kami bersyukur. Dan kami katakan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Engkau tidak pernah berubah. Engkau adalah Tuhan penolong
Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Engkaulah Tuhan menjadi sandaran dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Waktu selalu
lagi Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, Engkaulah satu-satunya. Haleluya, Tuhan pengharapan kami, Tuhan kekuatan kami, Bapa yang setia, Bapa yang baik, kekuatan bagi hidup kami, kota benteng kami, penghiburan, kekuatan, kemuliaan bagi hidup kami selamanya. Kaulah satu-satunya, hanya Kau, ya Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu, kami naikkan pujian, kami naikkan sembah kami naikkan terima kasih kami. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Sebab semuanya baik yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Semuanya baik. Dan kami katakan pagi hari ini, karena kami memiliki penolong yang luar biasa. Dan pagi ini kami katakan, semua yang kami alami semua baik, semua baik, semua baik Tuhan. Kami bersyukur kepada Kau, sebab kami memiliki Bapa yang setia, yang selalu menyertai hidup kami Tuhan, yang selalu ada di dalam setiap hari-hari kami. Haleluya. Semua baik, semua baik, apa yang telah berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidup kami Tuhan. Kau jadikan hidupku berarti. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Tuhan di hadapan Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri
dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Bapa adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Saya berikan waktu untuk kita boleh bersama-sama, kita boleh datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita ke hadapan Bapa kita, karena Dia adalah Bapa yang sangat baik. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja, kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita semua boleh bangkit berdiri. Yang orang tua kami yang mungkin tidak bisa berdiri, tidak apa-apa. Kita akan datang kepada Tuhan, dan saya akan memulai. Ya Tuhan, bukalah bibir kami, dan mulut kami akan memberitakan kepujian-Mu. Marilah kita menyembah Tuhan. Segala pujian bagi nama-Nya, kemuliaan bagi Bapa dan bagi Putra dan bagi Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selamanya. Amin. Kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 66 ayat 7 sampai 20 sampai selesai. Kita membaca dari Mazmur 66 dan mulai ayat 7 sampai ayat 20. Kita sama-sama membaca Mazmur ini. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan dirinya. Pujilah Tuhan kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami dalam hidup dan tidak akan membiarkan kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dan membawa korban-korban bakaran, akan membawa mengalir kepada-Mu, dan telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian, dan katakanlah, aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah Mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. kemudian bagi Bapa dan bagi Putra dan bagi Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selamanya. Amin. Kita
kita akan masuk ke pembacaan firman Tuhan. Pembacaan Perjanjian Lama terambil dari 1 Raja-Raja 2 ayat 8, 1 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut ini. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menundungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan perjanjian baru di pagi hari ini diambil di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-22. 1 Petrus 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-22. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh hiasnya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani,
melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Pagi hari ini saya percaya kita boleh tetap luar biasa bersuka cita. Kita sekalipun beribadah di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya itu kita boleh salam dulu kiri kananmu. Katakan kepada Bapak Ibu yang di sebelah kanan, anak-anak semua kita yang dalam satu keluarga, kita katakan, aku sangat diberkati hari ini, engkau luar biasa. Bahkan katakan bukti karya Tuhan nyata di dalam keluarga kita. Haleluya. Kita semuanya boleh bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Hampir masuk 3 bulan COVID sudah kita lalui, tapi kita mau katakan bukti karya nyata di dalam rumah tangga kita. Dia menyertai dan menolong kita semuanya. Haleluya. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Bukti cintamu nyata, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Sungguh baik, katakan sangat baik, teramat baik, Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Oh, bukti kasih Tuhan nyata dalam kita semua kan. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari, dari hari ke hari. Hey, 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 hey. Amin Tuhan. Dari generasi ke generasi, kau angkat. Amin. Katakan, kau angkat beban hidupku Tuhan. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Dia dahsyat, Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik. Semuanya tangannya berdua. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Katakan dia Tuhan yang begitu dahsyat. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Amin. Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Amin. Yang setuju katakan amin. Dia dahsyat, dia buktikan tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Kita boleh melampaui semuanya sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan yang mengaturnya. Dan diberikan kita di dalam keluarga kita, di dalam hati kita sukacita
damai sejahtera, ada pengharapan di dalam hari-hari kita. Haleluya. Ya, mari kita semua kalau di dalam keluarga kita tidak apa-apa bergandengan tangan, ya kan? Percaya tiap langkah hidup kami, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menuntun kami semua. Karena Kau berkata semua apa yang terjadi dalam hidup kami tanpa seizin dan serentakmu tidak akan pernah terjadi. Kami datang kepada Kau Tuhan, membawa doa-doa kami, syafaat kami kepada Kau, karena kami tahu waktu-mula waktu yang pasti ya Tuhan. Sehingga untuk itu kami hari-hari demi hari yang kami lalui, kami tidak akan pernah takut. Kami tidak akan pernah gentar ya Tuhan. Kami datang kepada Kau, membawa seluruh hati kami. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita ingatkan pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan masuk dalam ucapan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Yang menjadi iman kami Bapa, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan itulah yang menjadi kekuatan kami, itulah yang menjadi iman kami. Ketika Tuhan, kami menyerahkan setiap kerinduan kami kepada Tuhan, dan kami tetap menantikan waktu Tuhan yang terbaik atas kami. Dan saat ini Tuhan, di dalam ibadah kami pagi ini, kami mau mengangkat setiap doa syafaat kami kepada Tuhan. Pertama Tuhan, kami berdoa buat pemerintahan kami, negara Republik Indonesia Tuhan, yang saat ini juga Tuhan sedang masih bingung dengan keberadaan COVID-19 yang belum selesai sampai pada saat ini Bapak. Tetap kami serahkan kepada tangan Tuhan setiap pemerintah kami, khususnya Tuhan buat pemerintah pusat, Bapak Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia saat ini Bapak. Tuhan tetap berikan hikmat yang baru atasnya, untuk boleh Tuhan tetap memimpin negara kami. Bahkan juga Tuhan memikirkan solusi-solusi Tuhan buat masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia Tuhan terlepas, bahkan juga Tuhan terjauh daripada penyebaran virus COVID-19 saat ini Bapak. Tuhan tetap berikan hikmat atas mereka, bahkan pemerintah-pemerintah yang lain juga Tuhan, dari MPR, DPR sampai kepada gubernur, sampai ke kepala desa, kepala kelurahan, bahkan sampai kepada kepala lingkungan juga Bapak, kami serahkan kepada tangan Tuhan. Tetap Engkau Tuhan yang ada dalam hati, dalam pemikiran mereka Tuhan, agar tetap boleh memikirkan kebutuhan rakyat, agar mereka juga Tuhan boleh memikirkan apa yang diinginkan atau dibutuhkan rakyat sampai saat ini Tuhan. Perekonomian yang betul-betul sangat dibutuhkan Tuhan untuk kebutuhan rumah tangga. Engkau juga Tuhan yang memberikan hati buat mereka Tuhan, untuk boleh memperjuangkan setiap masyarakat, setiap penduduk negara Indonesia ini ya Bapak. Tuhan, cukupkan juga setiap kebutuhan-kebutuhan untuk seluruh penduduk Indonesia saat ini Bapak. Dan kiranya juga Tuhan, Engkau yang menyingkirkan perasaan-perasaan takut, bahkan juga Tuhan yang menjadi permasalahan saat ini, mulai merasakan Tuhan demonstrasi, bahkan ketidakpuasan atas kepemerintahan. Biarlah kiranya Engkau juga Tuhan menjamah setiap hati para penduduk Indonesia ini Tuhan, agar kita tidak perlu takut,
karena Tuhan juga tetap yang menyertai negara kami. Bahkan dunia juga saat ini secara global ya Bapak, Tuhan Engkau juga yang memberkati dan juga menyertai seluruh makhluk ataupun manusia Tuhan yang ada di seluruh dunia ini. Dan iman kami juga Tuhan, biarlah kiranya Tuhan lalukan COVID-19 ini dari muka bumi ini Bapak, agar semua boleh beraktivitas seperti semula, semua boleh berjalan normal, perekonomian juga boleh berjalan dengan normal juga ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan juga Bapak kami berdoa buat seluruh gereja-gereja yang ada di dunia juga Bapak, bahkan di Indonesia. Tuhan, biarlah melalui COVID ini juga Tuhan, gereja-gereja boleh menjadi berkat bagi jemaat, bahkan bagi lingkungan, bagi sekitar juga Bapak. Mereka juga Tuhan boleh memperkatakan perkataan-perkataan berkat, sehingga juga Tuhan jemaat, sehingga juga Tuhan setiap masyarakat boleh tetap tenang, dan juga Tuhan tidak menjadi ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan atas mereka ya Bapak. Berkati setiap gembala sidang, berkati setiap pendeta-pendeta ya Bapak, agar mereka juga Tuhan boleh Tuhan jauhkan daripada segala sakit penyakit, terkhusus juga Tuhan penyakit corona ini ya Bapak. Bahkan juga Bapak terkhusus kami berdoa buat diosis Singapura ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati setiap pengurus-pengurus diakon, diaken, bahkan diakonia sampai kepada diosis Singapura ini juga Tuhan. Engkau berkarya atas mereka, Tuhan berikan kesehatan. Bahkan di kami juga Bapak di Timothy Chong, Tuhan memberkatinya, Tuhan memberkati keluarganya. Dan juga Tuhan kami berdoa buat gereja Anglikan yang ada di seluruh dunia, bahkan juga Tuhan di bawah naungan diosis Singapura, Tuhan memberkati, sehingga juga Tuhan seluruh gereja Anglikan yang ada di Indonesia, bahkan di bawah diosis Singapura ini Tuhan boleh tetap menjalankan ibadah walaupun harus menjalankan ibadah di rumah masing-masing. Tuhan tetap memberkati setiap gembala, bahkan juga Tuhan setiap pengurus gereja, sampai kepada Tuhan setiap jemaat-jemaat gereja Anglikan yang ada di bawah naungan diosis Singapura ini ya Bapak. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa buat gereja kami di tempat ini, Gereja Anglikan Kabar Baik Sri Gunting. Tuhan, Engkau memberkati Bapak Pendeta Tumorang selaku penanggung jawab, bahkan gembala sidang di tempat ini, agar kiranya juga Tuhan tetap Tuhan berikan hikmat yang baru untuk boleh juga Tuhan menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini ya Bapak. Berkati apa yang menjadi kerinduannya, dan Tuhan jawab setiap apa yang menjadi kerinduannya. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan-kebutuhannya, bahkan Tuhan berkati keluarganya ya Bapak. Bahkan juga Tuhan setiap pengurus gereja Anglikan Kabar Baik yang ada di tempat ini, Tuhan memberkati sampai kepada seluruh jemaat-jemaat, keluarga demi keluarga juga Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan kami, bahkan menjauhkan daripada segala sakit penyakit. Biarlah juga Tuhan melalui COVID ini Tuhan, kami tidak akan gentar, kami tidak akan takut, karena Tuhan selalu ada dan menyertai kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan juga Bapak, tak lupa kami juga berdoa buat PPA Kabar Baik yang tetap Tuhan percayakan masih ada di tengah-tengah Sri Gunting ini Tuhan. Biar Tuhan PPA Kabar Baik ini boleh tetap menjadi berkat bagi setiap anak-anak PPA, bagi setiap keluarga PPA, bahkan juga Tuhan bagi lingkungan, membawa dampak yang baik Tuhan untuk lingkungan di Sri Gunting ini Bapak. Berkati setiap staf, berkati setiap mentor, bahkan seluruh yang ada dalam jajaran ataupun struktur organisasi PPA Kabar Baik ini Tuhan. Tuhan yang tetap memberkati, mencukupkan kebutuhan, dan bahkan juga Tuhan memberikan kesehatan. Terima kasih Bapak, bahkan anak-anak PPA kami juga Bapak, kami serahkan kepada tangan Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, memberikan kesehatan, dan juga Tuhan buat keluarga mereka. Tuhan juga yang mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak. Bahkan tak lupa juga kami berdoa buat yayasan Compassion ya Bapak, yang masih Tuhan juga boleh menjadi berkat untuk dunia. Bahkan juga Tuhan terkhusus buat gereja-gereja mitra ataupun PPA yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap Compassion yang ada di Bandung ya Bapak. Tuhan memberkati mereka, apa yang menjadi kebaikan-kebaikan mereka, keikhlasan mereka Tuhan di dalam melakukan pelayanan. Tuhan yang memberkati. Bahkan juga Tuhan Compassion Internasional yang ada di Colorado, Tuhan juga memberkati mereka semua ya Bapak. Setiap staf yang ada di sana memberikan kesehatan dan juga menjauhkan daripada setiap segala sakit penyakit ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur, dan di atas semuanya itu Tuhan, dan Engkau yang memberkati kami semua dan menjawab setiap apa yang menjadi kerinduan kami sesuai dengan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itulah menjadi iman kami Bapak. Kami tetap nantikan waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kami semua. Kami bersyukur hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Haleluya, Bapak Ibu, pagi hari ini kita mesti terus semangat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita datang kepada Tuhan dan kita naikkan pujian. Ku bawa hidup kami sekarang kepada Engkau Tuhan. Kami tahu begitu banyak hal yang harus kami lakukan. Mari bawakan Tuhan menjadi doa-doa kami untuk keluarga kami, sekeliling kami, bahkan Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di pesta untuk serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku agar semua suku bangsa, agar semua keluarga-Mu datang menyembah-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jemaat semua untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan dengan berkata yang benar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun dari dunia orang mati. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kasih karunia daripada Allah Bapa kita yang melampaui akal dan pikiran kita semua, itulah yang akan memberkati kita untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan menguatkan kita di dalam melewati pandemi corona pada saat ini ya Tuhan. Berkati kami semua di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam buat kita semua. Shalom. Bapak Ibu, terima kasih buat kehadiran kita semua, para pelantang Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Hari ini kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai dengan ayat ke-11. Tadi sudah dibacakan oleh pembaca Perjanjian Lama, tapi tidak ada salahnya kembali saya akan bacakan kepada kita semua Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku
yakni para pemimpin puak orang Israel berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etani, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segala umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tabut-tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menundungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atasnya. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb. Yang loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Sekali lagi saya bacakan ayat 11. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Tema pada siang hari ini kepada kita semua adalah kemuliaan Tuhan turun atas kita, atas keluarga kita, dan atas jemaat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, ada istilah yang mengatakan dan belakang ini berkembang kalau kita melihat ada pergejolakan terjadi dialog di antara para hamba-hamba Tuhan yang besar, ya, tentang bagaimana ketidaksiapan daripada seluruh jemaat sebenarnya untuk beribadah kepada Tuhan. Yang mereka katakan bahwa kemuliaan Tuhan akan berserak. Kemuliaan Tuhan tidak akan pernah turun jikalau tidak ada dilakukan dalam peribadahan, sehingga ada banyak para pendeta memaksakan gerejanya, jemaatnya untuk beribadah datang kepada Tuhan di gereja setiap minggunya sampai saat ini. Bapak Ibu, kalau saya memandang itu tidak masalah. Ya, kalau memang iman mereka untuk lebih kuat beribadah, silakan. Dan saat ini kita tahu bahwa ada juga ayat Alkitab yang mendukung tentang bagaimana kita harus tunduk dan hormat kepada pemerintah kita. Roma 13 jelas dikatakan bahwa hormatilah pemerintahmu, sebab pemerintah itu adalah tangannya Allah untuk melakukan kebenaran bagi setiap umat. Tetapi Bapak Ibu, apa yang mau disampaikan dalam perenungan ini kepada kita semua? Jikalau banyak orang berkata bahwa kemuliaan Tuhan tidak ada lagi, dan kemuliaan Tuhan telah diambil dan dirampas oleh umat Tuhan, telah diambil dan dirampas oleh pandemi corona pada saat ini. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, itu tanggapan yang pendek, tanggapan yang singkat, bahwa kemuliaan Tuhan itu pasti bisa turun ke atas kita masing-masing ketika kita undang Yesus Kristus di tengah-tengah peribadahan kita. Amin Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi masalahnya, ketika kita tidak bersungguh-sungguh, kita tidak mengundang Kristus melakukan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan tidak akan pernah hadir di sana. Bapak Ibu, kita akan belajar daripada nats ini bagaimana cara untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan turun atas kita. Ayat 1 dan 2, ayat 5 dikatakan tadi di sana. Kalau kita membaca di ayat 1, ada di sana dituliskan kesatuan. Ya. Ayat 1, pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak Israel, berkumpul. Ayat 1 dikatakan di sana berkumpul. Ayat 2, maka pada hari raya bulan Etanim, yakni 7 bulan, bulan ke-7,
di hadapan Raja Salomo. Ada kata berkumpul. Ayat yang kelima dikatakan di sana juga, tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya. Bagaimana cara kita untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan? Tentunya ada kesatuan. Kesatuan kita untuk berkumpul. Maka tidak salah jikalau di dalam setiap rumah tangga ada cara yang efektif yang dilakukan gereja untuk menghimbau jemaat Tuhan tidak berkumpul saat ini di dalam satu gereja, yaitu yang disebut dengan social distancing. Tidak salah Bapak Ibu, tetapi jangan sampai kita tidak berkumpul. Maka ambil waktu di dalam setiap keluarga kita akan berkumpul. Ketika terjadi kesatuan di dalam keluarga, kita hadirkan Tuhan, kita undang Tuhan, maka kemuliaan Tuhan turun atas kita. Bukan hanya di dalam gereja, tetapi di dalam rumah kita, kemuliaan Tuhan turun ketika kita bersatu hati, berkumpul bersama dengan keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa setan tidak akan pernah suka, tidak akan pernah senang jikalau gereja dan Tuhan itu bersatu. Dia akan berusaha untuk menghancurkan kesatuan orang-orang percaya. Dia akan mencari berbagai macam cara untuk menghancurkan kesatuan orang-orang percaya. Pandemi corona menjadi alasan salah satu juga. Wahana bayang, apalah buat, bagaimana lah buat, karena pengaruh ini. Saya tadi Bapak Ibu hari ini belakangan ini saya menginjili melayani sebuah keluarga dan akhirnya memang yang saya layani itu sudah meninggal dan tadi sudah dikuburkan. Ada banyak saudara-saudara yang begitu dekat mengatakan terus dihubungi konya nau, ada yang hubungi bawa kalian situasi. Tetapi pada saat nanti datang terus dengan dihubungi hampir semua keluarga padahal di sekitar dekat-dekat ini. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, memang benar. Tetapi apakah itu yang dimaksud dengan iman? Bapak Ibu, kita orang percaya sebenarnya memiliki kuasa ilahi untuk mengusir setan. Karena apa? Karena kita juga diperintahkan Allah, diutus Allah untuk diberikan kuasanya supaya kita dapat melakukan mengusir setan dari kehidupan kita, dari gangguan-gangguan kita, untuk memperdaya kita, malas untuk bersekutu, malas untuk melakukan penginjilan kepada orang, malas untuk melakukan hal-hal yang lain di dalam situasi pandemi dan corona. Tapi kita yang percaya bahwa seluruh umat Tuhan sanggup untuk melawan tipu muslihat iblis dalam pandemi corona ini. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, jangan pernah kita biarkan, jangan pernah kita mau iblis ambil bagian dalam pelayanan ini. Saya juga menyadari bahwa saya juga seorang pendeta punya kelemahan-kelemahan. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun kita ketika kita terus datang merendahkan hati di dalamnya. Maka Bapak Ibu, Yesus juga pernah berdoa syafaat atas gerejanya supaya gerejanya terus dapat bersatu. Kalau kita membaca dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 26, nanti akan direnungkan bersama Bapak Ibu. Tetapi di sana Yesus berdoa bagi jemaatnya supaya gerejanya itu tidak terpecah belah. Karena dia tahu bahwa setan itu akan terus lebih kuat untuk terus menghancurkan gerejanya. Dan kita tahu perpecahan gereja sekarang ini ada banyak. Oleh karena mungkin jemaat melihat kelemahan pendetanya melihat dalam hal yang lain, pendetanya juga melihat ini kurang bagus pelayanan, kurang belasah dan lain sebagainya. Pendetanya juga banyak melakukan hal-hal yang jahat. Itu semua karena sesungguhnya memang orang yang percaya kepada Tuhan rindu, pengen mau kita dekat terus kepada Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu turun atas dia. Tetapi ketika tidak bersatu, tidak satu hati, maka iblis selalu berusaha untuk menghancurkan jemaat. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mencermati tadi kata berkumpul
ayat 1 dan 2 dan 5. Mengapa berulang-ulang dikatakan di sana ada kata berkumpul? Karena tidak ada alasan bagi orang percaya umat pilihannya tidak berkumpul. Harus berkumpul. Karena berkumpul itu untuk menyatakan cintanya kepada Tuhan, menghormati Tuhan yang membimbing mereka keluar daripada tanah perbudakan untuk memuji Dia supaya kemuliaan Tuhan turun atas mereka. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam setiap keluarga demi keluarga saat ini, jangan mau kita terpecah belah. Cari berbagai macam usaha, berdoa terus supaya keluarga kita dapat berkumpul bersama untuk berseru, di mana setiap hari minggunya Tuhan perintahkan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kalau kita berpecah di dalam keluarga kita, maka sebenarnya kita sendiri telah melumpuhkan kuasa itu. Tetapi kalau kesatuan itu dalam keluarga kita, maka kuasa itu akan semakin kuat di dalam keluarga kita. Seperti gigi ompong, Bapak Ibu. Kalau menggigit yang ompong itu tidak akan pernah bisa menggigit daging yang keras sekalipun atau daging rendang. Nggak bisa digunakan. Seperti itu. Tetapi kalau lidi itu, contoh lidi itu semakin kuat, semakin banyak, semakin kuat kuasanya, semakin dapat melakukan sesuatu kegiatan, menyapu, dan bahkan batu yang 5 kilo pun kalau lidinya banyak dikumpulkan di dalam disekutukan, maka dia akan menggeser batu yang 5 kilo itu. Ini yang diinginkan Tuhan, supaya jemaat Tuhan terus bersatu di dalam rumah tangga untuk beribadah kepadanya. Ketika kesatuan itu dilakukan, maka kemuliaan Tuhan turun atas rumah kita, turun atas kita. Amin Bapak Ibu. Bagaimana cara kita untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan? Ayat 3 dan ayat 4 dikatakan tadi di sana bahwa setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tahu itu. Mereka mengangkat tahu Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Menghadirkan kemuliaan Tuhan turun atas kita ketika kita menghadirkan tahu Tuhan di dalam rumah kita, di dalam gereja ini, di dalam persekutuan kita, di dalam kesatuan kita. Kalau tahu Tuhan adalah sebuah kotak yang terbuat daripada penanakan. Nanti kalau kita baca dalam Ulangan 10 ayat 1 sampai 2, di dalamnya ada loh batu, 2 loh batu di mana itu tertulis hukum Tuhan, 10 perintah firman Tuhan yang diberikan kepada umat Israel. Nah, tabut ini menjadi sesuatu yang sakral sehingga ditempatkan di tempat ruang yang maha kudus. Dan tadi sudah kita baca ditutupi dengan kain emas. Dan kalau kita membaca di dalam Keluaran 25 ayat 17 sampai 21, betapa sucinya tabut Tuhan ini. Kenapa? Kenapa harus perlu menghadirkan tabut Tuhan? Dan kalau kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel selalu membawa tabut, karena tabut itu adalah jaminan kemenangan bagi bangsa Israel. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 4 ayat 3, ketika mereka membawa tabut itu, maka mereka akan menang. Tetapi jikalau tabut itu dilupakan atau berpindah kepada bangsa Filistin, maka kegagalan, kekalahan bangsa Israel terjadi. Kenapa Pak Ibu? Dalam perjalanan peperangan melawan bangsa Filistin, mereka tidak membawa tabut Tuhan, dan bahkan juga diambil oleh bangsa yang lain. Berapa lama bangsa Israel diperbudak? Bapak Ibu, tabut ini adalah kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan atas umatnya. Tabut ini berarti adalah ketulusan Tuhan. Tabut ini melambangkan bagaimana Tuhan hadir di dalam penyembahan. Yesus mengundang tangannya dalam Yohanes 15 ayat 5. Dia menyinggung tabut ini.
Kalau kita pernah membaca di dalam firman yang dikatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya tanpa kehadiran tabut Tuhan di dalam pujian penyembahan kita, ibadah kita tidak akan berkenan. Kita tidak dapat melakukan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Tabut itu adalah di mana kehadiran Allah. Tabut itu adalah di mana Yesus hadir di tengah-tengah rumah kita. Maka kepala-kepala keluarga ini harus memahami bagaimana tabut ini yang paling pertama dihadirkan di dalam rumah kita. Para imam-imam dipakai Tuhan. Imam itu adalah perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan tangan Musa untuk mengangkat tabut ini. Demikian juga ini sebagai imam dan kepala rumah tangga, dikatakan bahwa imam itu adalah kepala rumah tangga, dan kepala rumah tangga untuk membawa tabut itu. Kepala rumah tangga juga akan menghadirkan tabut itu di rumah kita masing-masing. Maka kemuliaan Tuhan turun atas rumah kita. Mungkin pertanyaannya Bapak Ibu, kalau saya sudah janda, bagaimana imam saya? Bapak Ibu yang janda, ya dimiliki 2 tanggung jawab. Engkau kepala rumah tangga, tentunya engkau sanggup untuk membawa dan menghadirkan tabut itu di rumah kita masing-masing. Tabut itu hadirat Tuhan. Karena Tuhan itu Allah yang maha hadir di tempat yang maha kudus. Maka undang terus Yesus dalam setiap ibadah. Maka bukan hanya sebagai rutinitas di dalam peribadahan. Hari ini memang benar bahwa pandemi corona banyak dijauhkan dari kita. Ekonomi diperlemah, sosial diperlemah, adat istiadat diperlemah, agama dihancurkan. Dihancurkan kata berarti bukan berarti agama yang hancur, tapi bagaimana kelemahan iman kita sedang diuji pada saat hari ini. Tetapi kita yakin dan percaya, terus kita hadirkan tabut Tuhan di rumah kita. Tabut itu di mana Tuhan hadir, di mana Yesus hadir. Dan Yesus hadir saat ini ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap kepala rumah tangga harus mampu membawakan nama Yesus lewat firman Tuhan, lewat Alkitab dibacakan. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan turun atas kita. Ayat yang kelima tadi dikatakan di sana, tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan yang tidak terbilang banyaknya. Ini menyinggung masalah bagaimana kemuliaan Tuhan turun atas rumah tangga kita masing-masing ketika kita melakukan atau mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Allah. Dan yang sesungguhnya Bapak Ibu bahwa panggilan umat Tuhan adalah mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita membaca tadi bahwa yang dipersembahkan di sana adalah kambing domba yang tidak bercela. Artinya persembahan itu ada kualitas persembahan kepada Tuhan. Bukan persembahan yang ecek-ecek. Bukan persembahan yang asal-asalan. Tapi persembahan yang berkualitas ini berkaitan dengan jumlah kualitas. Kalau kita melihat bahwa bangsa Israel mempersembahkan domba, lembu yang sangat banyak dan tidak hitung-hitungan kepada Tuhan, maka jikalau kita dapat mempersembahkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, pasti Tuhan akan disenangkan. Hakikat persembahan itu berkenan di mata Tuhan bukan semata nominal jumlah rupiah kita Bapak Ibu, bukan. Tetapi ketika melakukan persembahan bukan karena dengan paksaan. Jumlah persembahan yang terbaik dalam arti jumlah yang pantas. Memang Yesus pernah menyinggung seorang janda ketika melakukan peribadahan. Dia melihat seorang janda mengantarkan persembahan. Dia menegur para imam-imam. Dia menegur para orang-orang kaya. Hei, perhatikanlah janda ini. Dia mempersembahkan daripada segala kekurangannya.
Yang artinya mungkin dia tidak pernah hitung-hitungan, dan itu mungkin tinggal uang daripada seorang janda itu. Tetapi dia tahu bahwa kewajiban dia untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dia berikan dengan segala kekurangan. Sehingga kita tahu bahwa orang tua itu, walaupun tidak dituliskan namanya, nama itu akan terus tertulis di dalam Alkitab ini. Dan kita tahu bahwa kemuliaan Tuhan turun atas ibu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, inilah yang diinginkan kepada kita. Semua umat percaya, kita mau dalam setiap peribadahan kita, kemuliaan Tuhan turun atas kita. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah kesatuan. Semua harus bersatu. Saat ini seluruh gereja dunia menghentikan peribadahan di gereja. Walaupun ada tadi beberapa gereja yang masih tetap melakukannya, tidak mengapa. Di kampung kami, di Tebing Tinggi, saya melihat gereja mereka sudah melakukan ibadah. Saya telepon saudara saya di sana, kenapa kamu sudah beribadah? Iya, kami melawan peraturan pemerintah. Kami melawan peraturan daripada PGI. Ya itu sama dengan beribadah, itu konyol. Ini sudah melawan, kami beribadah. Ya kami sudah rindu ke gereja. Ya benar, semua sudah rindu. Tapi mungkin karena zona mereka hijau, negatif, dan lain sebagainya. Ya tidak mengapa. Kalau menurut saya pikir, apakah itu salah? Ya kalau pemerintah sudah mengatakan janganlah, ya sabar, kita berdoa. Karena pemerintah yang dari tangan Tuhan, hormati pemerintah kita. Nah maka sesungguhnya juga saya bilang sama ibu saya, di rumah pun itu juga beribadah. Bukan karena keadaan paksa, karena situasi. Maka sebenarnya di rumah itu kita hadirkan keluarga-keluarga kita untuk beribadah. Dan yang kedua adalah tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu adalah kehadiran Tuhan Yesus. Yesuslah yang disembah di sana. Yesus yang dipermuliakan di sana. Dipermuliakan ketika firman Tuhan disampaikan. Maka kepala rumah tangga harus siap sedia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan Injilnya, karena Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Maka ketika Injil disampaikan, ketika firman disampaikan, maka tabut Tuhan, kehadiran Tuhan ada di dalam kesatuan atau ada di dalam rumah kita. Dan yang berikutnya adalah yaitu mempersiapkan hati pikiran kita untuk memberikan persembahan. Ini singgungan kepada ada salah satu dosen kami kemarin dari misi Korea. Dia berkata seperti ini, mengapa Korea Selatan itu diberkati Tuhan? Hari ini misi yang paling terbesar mengutus misinya di seluruh dunia adalah Korea Selatan. Walaupun saat ini saya tidak tahu apakah Amerika dan Korea Selatan, tetapi yang sampai sekarang ini saya paham bahwa Korea Selatan yang paling banyak mengutus misinya ke seluruh dunia. Karena dia katakan seperti ini, ketika dia mau pergi ke gereja, hal yang pertama dipersiapkan mereka adalah persembahan mereka. Maka persembahan itu ditaruh dalam amplop, dan setelah itu uang yang diberikan itu dibuat seperti baru, digosoknya. Karena itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu sangat senang menerima persembahan-persembahan kita. Saya melihat ya, tadi ada dari TTI Internasional, John Herman Sipayung, dia adalah sambal Tuhan dari Jakarta sana. Dia tadi bersaksi bahwa ada 10 ruko yang dipersembahkan orang kepadanya, tidak bayar, dan itu dijadikan tempat orang yang gelandangan, tempat orang yang kriminal, tempat janda-janda yang tidak punya uang. Dia katakan, nggak ada uang saya, tapi saya katakan bahwa Tuhan bekerja ketika saya hanya dapat mempersembahkan apa yang saya miliki. Saya juga tertegur, ya benar Tuhan. Dan memang kita harus siap untuk mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, untuk menenangkan kemuliaan Tuhan turun atas kita, mari persiapkan hati pikiran kita dengan kesatuan seluruh jemaat atau keluarga kita masing-masing. Mempersiapkan hati pikiran kita, jiwa dan roh kita untuk mengundang tabut Tuhan. Mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan persembahan yang terbaik. Maka kemuliaan Tuhan turun di setiap rumah kita, di setiap keluarga kita masing-masing.
di tengah-tengah pandemi corona ini. Mari biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat pemberitaan firman. Tancapkanlah ini supaya kami bertumbuh dan berbuah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, semua kita diberkati. Haleluya, rumah kita adalah rumahnya Tuhan. Hati kita, hidup kita adalah rumahnya Tuhan. Dan kita akan bawa persembahan kita ke rumahnya Tuhan. Kami bawa korban pujian. Itu hati kami, hidup kami, persembahan kami bagi Tuhan. Kita berdoa, kami mengucap syukur Bapa yang baik buat firman-Mu yang terus meneguhkan dan menguatkan kami. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami kepada Engkau. Disenangkan hati-Mu dengan hati kami yang memuji dan memuliakan Engkau sepanjang ibadah kami pagi ini. Dan juga persembahan syukur kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan sukacita di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Jemaat yang di rumah, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Sebelum kita akan menutup ibadah kita, kami memuji kebesaran-Mu. Kita akan lagu pujian kita. Tuhan, sekali lagi kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Kami bersatu hati memuji kebesaran-Mu. Bersatu Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami yakin percaya bahwa kemudian Tuhan turun atas kami ketika kami bersatu, ketika kami mempersiapkan terbuka, dan ketika kami mengundang Engkau Tuhan dan mempersembahkan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, ada banyak jemaat yang beri untuk datang beribadah ke dalam gereja-Mu ya Tuhan. Tetapi hamba yang akan percaya bahwa Tuhan akan terus bekerja bagi dunia dan ciptaan ini, supaya pandemi corona Tuhan lepaskan, menjauhkan kita Tuhan daripada seluruh umat. Kami akan percaya pandemi corona akan berakhir oleh karena Tuhan bekerja. Yang kami puja, yang kami sembah, yang kami yakini bahwa tidak mustahil bagimu, dan kami terus berharap kepada Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan sanggup ya Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua dan seluruh umat dan jemaat seluruh gereja kita di tahun lain yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan beribadah kepada Engkau. Apapun
kami menjadi aktivitas ini dari mereka ya Tuhan. Berkati dan terus jika mereka untuk boleh terus menjalankan Engkau ya Tuhan. Berkati setiap pekerja yang mengalami yang pensiunan, yang berjualan, yang berpedesaan, dan bahkan juga yang mengajar, bahkan juga hamba-hamba yang melayani Tuhan di pelayanan ini. Tuhan berkati sertanya Tuhan. Terpujikan dia namamu. Dan 1 minggu ke depan kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atas kami. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa kami dan permohonan kami, penyembahan kami, pujian kami, karena firman persembahan kami persembahkan. Terimalah yang menjadi guna hormat kemuliaan. Sempurnakanlah doa kami, seperti Yesus Kristus telah mengajarkan kami berdoa yang benar demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, dan dimanapun Anda berada saat ini dalam melakukan ibadah, mari arahkan hati dan pikiranmu, angkatlah tanganmu, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera hari kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. 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 Salam bagi kita semua Bapak Ibu.